Bagi saya mungkin seperti guru yang lainnya juga ya, yang namanya supervisi itu memang suka ada yang namanya guru itu merasa jadi kayak gugup, merasa apa, siun mungkin ya, karena apa, yang namanya biasa ngajar di kelas tapi dalam supervisi itu ada sesuatu hal yang berbeda, apa itu dikunjungi oleh yang namanya kepala sekolah atau misalkan oleh observer yang lain, pasti bakal ada perasaan gugupnya ya. Tapi bagi saya pribadi sebetulnya harusnya juga dimiliki oleh yang lain. Itu selaku pendidik itu memang suatu hal yang biasa, yang harus biasa dilakukan. Dan itu sebagai rasa tanggung jawab sebagai pendidik terhadap kinerjanya mungkin ya. Dan itu pun mudah-mudahan nanti bisa dijadikan sebagai penilaian untuk nanti kinerja kita terhadap nilai rapor kita nanti di rapor pendidikan. Mungkin itu aja. Jawabannya luar biasa. Kalau di sini berarti kalau harus lihat ya Ibu sudah siap insya Allah ya. Insya Allah siap. Boleh Ibu saya tanya tentang model Tirta. Model Tirta. Model Tirta itu adalah model tentang menentukan tujuan, terus identifikasi masalah dari rancangan, kemudian menentukan rancangan aksi dan juga sifat bertanggung jawab ketika kita mengelola di kelas. Apakah modul ajar yang Ibu anak sudah sesuai dengan model Tirta? Memang ini kayaknya istilah Tirta yang kebayang tuh kayak nama orang ya. Tirta itu memang mungkin bagi saya pribadi itu suatu hal yang baru ya. Tapi mungkin bagi sebagai apa, guru penggerak ya, untuk guru penggerak ini ya. Nah ini merupakan sesuatu hal yang memang ini dituntut ya kan. Cuman mungkin ini cuma beda istilahnya aja. Ada Tirta yang tadi sama guru studi itu disebutkan bahwa Tirta itu ada tujuan, ada apa, identifikasi, terus rancangan aksi dan juga tanggung jawab. Sebetulnya itu dari dulu juga itu masalah hal yang biasa dilakukan kan. Karena apa, kalau misalkan kita mau melakukan sesuatu kan pasti harus ada tujuan ya. Misalkan tujuan dari yang materi yang akan kita berikan terhadap anak, misalkan besok tujuannya apa, pasti bakal ada, dan itu semua pasti sudah tersantun dalam yang namanya apa, modul, atau misalkan dalam kalau dulu ada pokoknya lah apalah itu pasti bakal ada tujuan. Seperti yang mau nanti saya akan ceritakan di kelas nanti kan tentang temanya yang home sweet home, karena kebetulan saya ngajar bahasa Inggris, dan yang apa unit yang akan diambilnya yaitu tentang prosedur teks, pasti juga ada tujuannya, yaitu tujuannya itu supaya apa, anak mengetahui gitu ya, what is the function of prosedur teks itu fungsinya buat apa, and then what is the general structure of prosedur teks itu seperti apa, dan yang lain-lain. Terus mengidentifikasi apa tadi, mengidentifikasi rancangannya pasti bakal ada dalam setiap modul ajar atau apapun istilahnya, pasti ada identifikasinya ya, pasti misalkan karena ini ditujukannya buat kelas berapa, waktunya juga itu kan seperti ya. Nah waktu pelaksananya berapa lama, terus juga dan seterusnya lah, mungkin yang lebih lengkapnya nanti bisa dilihat ya. Terus rancangan aksinya juga sama. Ini mungkin kalau rancangan aksi lebih berkaitannya dengan ini ya, kegiatannya ya, yang di awal ini perlu dijelaskan. Nanti secara kita lihat sama-sama di ketika ya. Jadi ini secara gambarannya yang penting selama waktu 2 jam itu kita harus bisa mengcover kegiatan dari awal sampai akhir, dari mulai adanya istilahnya tes yang disebut dengan tes awal, terus juga nanti ada untuk tujuannya pengelompokan anak karena kita menggunakan diferensiasi itu. Jadi ada 3 kelompok anak yang nanti kita akan pakai, ada yang kelompok bawah, menengah, dan atas. Nah itu nanti juga treatmentnya juga harus dengan cara berbeda, karena di sini saya menggunakan diferensiasi proses. Nah itu. Jadi yang di situ yang di prosesnya yang berbeda. Jadi untuk anak yang bawah, tengah, dan yang kelompok yang tinggi itu nge-treatmentnya atau memberikan soal yang akan diberikannya itu dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, dengan jumlah juga soal yang berbeda-beda dan seterusnya. Dan nanti sampai akhir mengadakan post test dan juga refleksi dan seterusnya, sampai akhir itu harus bisa mencakup waktu 2 kali 3 belajar. Insya Allah mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Saya justru malah merasa terhormat ini mendengarkan jawaban itu yang begitu lugas ya. Sepertinya sudah siap matang sekali. Bu, boleh nggak saya bertanya tentang salah satu nih? Kan kalau Ibu tadi sudah sedemikian paketingnya ya
sudah lengkap, terus penjelasan juga sudah sangat lugas. Saya bertanya dulu, kira-kira sebelum kita melaksanakan aksi, ibu, jika saya memberikan range angka levelnya dari 1 sampai 10, kira-kira ibu merasa bahwa kesiapan ibu untuk observasi, untuk supervisi ini ada di mana? Kalau seperti itu mungkin kita tidak bisa menentukan sendiri ya, karena apa, takutnya jadi terlalu arogan gitu kan. Kita aja bisa aja nanti dalam pelaksanaannya mungkin ada trouble yang mungkin terjadi, tapi itu jangan dijadikan halangan. Karena apa, kita kalau setiap guru itu harus bisa menyikapi, bisa menyiasati, bisa menyikapi. Kalau seandainya kita mempunyai plan yang ini, tapi misalkan di tengah ada kendala apapun, kita harus tetap menggunakan plan yang lain. Nah, jadi makanya kita, apalagi mungkin saya lihat dari jam terbangnya juga mungkin sudah ya bertebaran kemana-mana lah ya. Cuman mungkin itu dikembalikan lagi ke nanti selaku yang penilai yang lain, supervisornya atau misalkan observernya memberi penilaian berapa. Cuman mungkin kalau bagi saya sendiri insya Allah ya nilai mah tidak jadi masalah, yang penting anak dan kita bisa berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Ibu tidak apa-apa seperti itu, tapi ini hanya untuk sekadar rancangan untuk saya menilai. Kira-kira ibu sudah menilai rancangan berapa ya? Ini hanya untuk catatan saya. 8. Alhamdulillah, subhanallah ya, sudah sampai ke 8. Kalau begitu lagi ibu, pertanyaan berikutnya adalah yang ibu baca nih dari rancangan ya, kebetulan saya juga baca dari rancangan. Nah, menurut ibu nih kelemahan atau kekurangan yang ada ketika ibu merancang atau yang ibu sudah ketahui dari kelas, dari peserta didik yang akan kita laksanakan supervisi nanti, kira-kira apa tuh kekurangan atau kelebihan? Kalau kekurangan mungkin tiap kelas pasti beda-beda ya, karena itu kan dilihat dari kondisi. Kita istilahnya waktu untuk melaksanakan juga antara kita melaksanakan waktu pagi dengan waktu siang itu kan pasti bakal beda cara menghadapi ke anak itu. Cuman mungkin ini mah diambil pukul rata aja ya, kekurangannya mungkin bukan kekurangannya, istilahnya yang sesuatu hal yang harus kita persiapkan baik-baik itu ke anak itu tentang pengkondisian. Jadi kalau kekurangan mah itu kan tidak bisa diukur, ini kurang lebih, ini kurang lebih. Tapi pengkondisian ke anak untuk anak bisa konsentrasi, untuk anak bisa mengikuti segala sesuatu dengan kita dari awal sampai akhir, terus juga anak merasa enjoy, tidak ada tekanan atau apapun. Nah itu yang perlu saya siapkan betul-betul. Jadi apalagi kan, iya itu. Jadi anak sekarang mah istilahnya kalau kita lurus aja misalkan ke materi boring tuh, jadi harus ada yang sedikit atau main-mainan atau misalkan apa. Yang menurut ibu nih, yang harus ibu eksplor dari diri ibu sendiri, yang harus ibu eksplor apa ya? Jadi saat nanti maksudnya seperti apa? Mungkin kan tadi ibu merasa bahwa kekurangan tadi ibu sudah jelaskan, bahwa mungkin dengan kondisian kelas, dengan speaking itu nanti akan mengurangi apa yang menjadi kekurangan. Tapi saya di sini ingin melihat Bu, dari sisi mana mungkin nanti saya bisa mengeksplor ibu ketika ibu ada di kelas. Kira-kira menurut ibu yang perlu ibu gali nih dari ibu sendiri kepada peserta didik tentang kesabaran. Soalnya apa ya? Jadi tapi mudah-mudahan kan kita mah yang istilahnya yang namanya guru itu memang jiwa ya itu. Jadi tidak bisa istilahnya kalau seandainya tidak dijiwai itu dia tidak bisa benar gitu menyelami gitu ya karakter anak dengan anaknya itu kesabaran. Jadi kita menghadapi apalagi yang nanti yang akan kita supervisi anak kelas 7 gitu ya. Nah mudah-mudahan cara kita treatmentnya dengan kesabaran yang super duper lah harus kita memang kondisikan. Mudah-mudahan itu bisa dijadikan inspirasi. Oh jadi kalau seandainya menghadapi anak yang seperti ini gitu gimana ya? Oke itu maksudnya ya betul, misal. Ya betul. Selanjutnya Bu, tadi Ibu dapat jawaban kesabaran ya harus ibu gali. Betul. Ada tips yang menurut ibu nih sebelum kita maju, kira-kira menurut ibu tipsnya apa Bu untuk mengatasi ketidaksabaran gitu ya? Iya itu kembali lagi ke kita karena apa guru itu jiwa ya, jiwa jadi istilahnya mah kita tidak bisa segala sesuatu itu dengan apa ya terserah gitu jadi tetap aja jadi kita tuh harus memberi fasilitas, memberi pelayanan terhadap anak itu sesuai dengan kebutuhan mereka yang mempunyai kebutuhan misalnya kebutuhannya apa mereka kita menginginkan ada sesuatu yang kita dapatkan dari kita selaku pendidik.
sukses adalah kesabaran, dan tips-tipsnya juga sudah datang dari ibu. Itu berarti bahwa sebetulnya ibu sudah mengetahui rancangan dan bagaimana cara pengkondisian kelas juga pengelolaan. Insya Allah. Ya, kalau begitu mungkin saya nilai, saya rasa bahwa Ibu Yeni ini sudah siap untuk Insya Allah. Ayo. baik. Itu terima kasih atas waktunya, atas ngobrol-ngobrol ringannya. Ya, kira-kira kapan tuh kita akan konsultasi supervisinya? Jadwalnya. Jadwalnya mungkin hari ini jam berakhir ya Bu ya? Ya, oh iya, sesuai dengan rencana kemarin kan ya kita Ya. kebetulan dikasih jadwalnya itu kan di kelas 7S Ya, jam pagi dia siap. kalau begitu nanti saya akan datang ke kelas Ibu untuk melihat bagaimana luar biasanya performa Ibu. Mudah-mudahan nanti tampilan saya walaupun misalkan ya itu yang tampilan kalau dibuat-buat juga enggak, mudah-mudahan ini seperti natural apa adanya gitu, bisa menginspirasi terutama bagi guru-guru yang junior saya. Tapi maaf itu ya bukan berarti saya ini istilahnya sudah mempunyai rasa yang lebih lah, ada kekurangan pasti bakal ada. Kita mah istilahnya sharing aja, saling melengkapi, saling mengkoreksi mungkin, dan nanti juga pelaksananya kalau seandainya ada kekurangan silakan. Percaya Ibu, di sini Rus hanya menjalankan tugas saja ya Bu ya. Mohon maaf dan mohon izin untuk masuk ke kelas Ibu. Ya, terima kasih Bu atas waktu wawancaranya. Mudah-mudahan laksanakan lancar supervisinya siang hari ini. Ya, Hatur nuhun pisan Ibu. Mohon saya tutup ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This lesson about how to make something. You still remember about it? Yeah, for example, like how to make nanas fritter, how to make sweet potato fritter. Do you know? Do you still remember what is the kinds of the text ini? Ada yang tahu? Coba siapa yang tahu? Who still remember? What is the name of the text? Prosedur, that's right. Coba Nadine. Prosedur. Oh, prosedur text. Ada yang tahu what is the function prosedur text? Untuk apa fungsinya? For explanation. How to make something. Yeah, how to make something, how to do something, how to operate something, betul? Nah, tapi ini sebelumnya, ya. Nah, kita harus tahu dulu nih, apa tujuannya? What is the purpose? Nah, we learn about this method. Apakah ini ada kegunaannya? How important for us to study? Ya, to study the method about procedure text. Sejauh mana penting kita mempelajari teks prosedur dengan kehidupan kita sehari-hari? Menurut kamu penting nggak? Is it very important for us? Penting dong. Contohnya buat apa? Contohnya buat apa? Hah? Buat itu. In the procedure text. Ada yang tahu apa aja ya? Coba apa aja ya? What can we find in the structure in the procedure text? Alat, apa alatnya? Nah, tool, that's right. There is the tool and then ingredient, that's right. And yang paling step by step. Emang zaman lagu dulu ya ada step by step. Jadi kalau ibu malah ya ada lagu. Kamu nggak kenal dengan step by step yang gitu aku punya naik dulu. Tapi kita sebelum ibu
if you find difficult word, ya. Nah, silakan kamu pakai HP-nya. Kalau kamu menemukan difficult word in your text, ya. Nah, terus yang keduanya yuk, apa kesepakatan kelasnya? Jangan apa? Jangan berisik. Itu paling gak suka ya. Nah, karena apa? English is very important for us. Apalagi kalau kalian yang di kelas SD yang tidak pernah belajar ya tentang bahasa Inggris, so anggap ini bekal dari kita ya. Makanya kita belajar dengan serius ya. Nah, let's study English with me seriously, right? Are you ready? Are you ready? Ready. Nah, kita sekarang bagikan ininya ya. Nah, tes diagnosis itu seperti apa itu? Nah, kita langsung share ke belakang ya. Ayo kan. Please come to share. Nah, this statement to your friend. Nah, I have the time. I give the time. Just don't do this exercise. Nah, but you just fill the exercise in this page, in the second page. Nah, finish. Sudah, kalian semuanya? Ya, tapi jangan coret-coret. Itunya, nih, aku bagikan nomor ini. Ya, for the worksheet. Nah, kamu please write here. Ayo, ayo. Yuk, satu orang satu. Nah, itunya jangan coret. Please don't write anything in this book. Ya, yuk, berikan ke belakang. Write your name and your class. Ya, in this paper. Nah, this LKS, this LKPD, please don't write and take the place. Nah, for this group di mana aja? Terus Gaida, Sabila, Abi, sama Bagas. Nah, for the first group, nah itu orangnya. Ya, dari this person for the first group aja. Okay. Nah, and then next for the second group. For the second group is Rafa, Ainur, ada Ainur. Oke, Destian, Rafa Alfi, ya Destian, Rafa Alfi. Nah, and then one is Audrey. Silakan, tinggal bawa alat tulisnya. Kamu mau cari tempat di mana aja? Cuma itu kasih waktu cuma beberapa detik aja. Nah, and then for the next group, yang group 3, Revan, berdiri yang sudah disebutkan. Berapa? I know it, clap your hand. If you're happy and I know it, clap your hand. If you're happy and I know it, if you're happy and I know it, if you're happy and you show it, clap your hand. Sekarang hore ya. If you're happy and I know it, say hore. Hore. Dan semangat ya. Hore. Coba. If you're happy and I know it, say hore. Hore. Yang merasa betul. Ini seru tuh mau bikin praktek. Apa pencil case? Nah, I think this is a pencil case too. Yeah, this is a pencil case. Nah, I believe now all of student here, yeah, of course, need a pencil case. What for is it? Untuk apa coba? Nah, untuk menyimpan. To put all pencil, and then comes eraser, and then pen. Yeah. Oke, nih ada yang bisa melanjutkan.
Oh, kalau yang tidak setuju ini yang ngobrol aja setuju. Apa? How to make, how to operate, how to do something. Apakah ini perlu? Nah, this is important for us to study about this lesson. Yes, of course. Kamu bahagia nggak belajar hari ini? Kamu menemukan sesuatu hal yang baru? Can you find something new? Yes, of course. Terima kasih. Nah, sekarang ibu bagikan LKPD-nya bukan LKPD lagi deh. Sebagai prosesnya yang tadi kan pertama ibu dibagikan masih banyak yang kosong.